Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengkaruniakan kita sehingga kita hari ini bisa berkumpul di TK Negeri 1 Plus Generasi 3. Ucapan dan salam saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Erni Dayati SPD selaku Kepala Sekolah TK Negeri 1 Plus Generasi 3. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada rekan-rekan seperjuangan guru Umi TK Negeri 1 Plus Generasi 3, di mana sudah meluangkan waktunya hari ini kita berkumpul bersama, di mana hari ini saya sebagai guru calon penggerak angkatan keempat yang akan menyampaikan pembelajaran ataupun materi yang saya dapat dari pendidikan calon guru penggerak angkatan keempat, di mana hari ini saya akan membahas tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan juga budaya positif. Baiklah, sebelum kita mulai ibu-ibu ya, mari kita buat kesepakatan bersama, kesepakatan belajar yang akan dilakukan pada hari ini. Yang pertama, membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, bertanya dan berbagi pengalaman. Yang kedua, semua peserta berpartisipasi aktif dalam diskusi. Apabila sudah mendapatkan kesempatan bertanya dan berbagi pengalaman, maka diberikan kesempatan yang sama bagi yang belum bertanya atau berbagi cerita. Selanjutnya yang ketiga, konsisten dengan waktu saat mempresentasikan ide, bertanya dan juga berbagi pengalaman. Dan yang keempat, angkat tangan bila hendak bertanya dan silakan berbicara setelah dipersilakan. Bila ada yang sedang berbicara, mohon menunggu untuk dipersilakan. Bagaimana ibu-ibu, kita sepakat tentang kesepakatan kita hari ini? Sepakat. Ya. Mari kita tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak. Semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang belajar kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, yakni peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif. Dan yang ketiga, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Pemikiran Ki Hajar Dewantara dan Merdeka Belajar. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara yakni menuntun. Maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup tumbuh kekuatan kodrat anak. Selanjutnya yang kedua, pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak, yakni kita memerdekakan anak untuk belajar. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan atau batin tidak tergantung kepada orang, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan
Sedang merdekanya hidup batin itu terdapat dari pendidikan. Jadi merdeka batin itu pendidikan dan merdeka lahir itu adalah pengajaran. Selanjutnya bermain adalah salah satu kodrat anak. Seperti yang kita ketahui, kita di taman kanak-kanak ini mengajar anak itu tidak langsung memberikan materi, di mana kita mengajarkan anak itu secara bermain sambil belajar dan belajar selain bermain. Pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cita rasa, karsa atau karya pengerti sudah ada pada diri anak itu sendiri. Jadi permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah seperti itu. Pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba kepada sang anak. Pokoknya pendidikan harus terletak di dalam pangkuan ibu bapak, karena hanya dua orang inilah yang dapat berhamba pada anak. Kita sebagai tenaga pendidik ya ibu-ibu ya, dengan semurni-murninya dan seikhlas-ikhlasnya, sebab cinta kasih sayang kita kepada anak-anak boleh dibilang cinta kasih yang tidak terbatas. Pendidikan yang berpihak pada anak, ada usul dari Pak Simon narasi, yakni menghamba pada anak bisa dihaluskan dengan berbahasa atau berpihak atau melayani anak. Jadi kita menghamba kepada anak, melayani anak dengan setulus kita. 4 dasar pendidikan kehadiran Dewantara, bukan tabula rasa. Jadi anak itu bukan kertas kosong yang digambar sesuai keinginan orang dewasa, di mana anak itu punya minat dan bakat tersendiri. Anak lahir dengan kekuatan kodratnya masing-masing yang masih samar-samar. Nah, tujuan pendidikan adalah menuntun atau memfasilitasi, yakni kita membantu anak-anak untuk menebalkan garis samar-samarnya yang dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Jadi anak-anak itu bukanlah tabula rasa, melainkan anak itu sudah memiliki minat dan bakatnya tersendiri. Tinggal kita sebagai tenaga pendidik itu mengarahkan anak itu mau kemana. Itu. Dasar pendidikan kehadiran Dewantara yang menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosio-kultural budaya. Nah, di sini menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak. Di sini ada 8 pembelajaran sanggar anak, yakni di Yogyakarta, di mana di pertama itu ada eksplorasi, pengalaman atau raga indera, imajinasi di taman-taman indera paut. Yang kedua itu mengenal dan menguasai teks. Ini di tingkat SD kelas 1 sampai 3, yakni pengenalan riset atau proyek. Durasi pendeknya itu 1 minggu dan dilakukan secara berkelompok. Selanjutnya itu mendalam dan memperluas konteks keterampilan dan bertanya itu di kelas 4 SD. Riset durasinya semakin panjang, yakni 1 semester. Dan yang terakhir itu belajar mandiri, itu tingkat SMA. Orientasi pilihan hidup pasien itu 5 sampai 10 ke depan. Nah, di sini ada gambaran di mana dasar pendidikan kehadiran Dewantara, yakni menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri tadi. Ada beberapa gambar di sini. Ada wiraga 0 sampai 8, sudah itu 8 sampai 16, dan selanjutnya itu 16 sampai 24 di mana tingkat SMA. Jadi dari tingkat pendidikan anak usia dini, SD, SMP dan juga berlanjut ke SMA tahapannya. 5. Yakni budi pekerti watak karakter adalah bersatunya perpaduan harmonis antara gerak, pikiran, perasaan dan juga kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pikiran, perasaan, kehendak, kemauan, pekerti dan juga tenaga. Jadi kita melakukan atau menciptakan rasa, karsa, lalu kekarya dan juga pekerti atau tenaga tadi. Jadi meseimbangkan keselarasan hidup. Contohnya itu bisa di dalam pembelajaran itu ya sambil permainan tadi. Bisa kita ambil permainan tradisional yakni gemelan atau menenun. Itu bisa juga kita terapkan di pendidikan
usia dini. Next, itu gambar-gambarnya. Nah, di sini dasar pendidikan di Hajian Dewantara juga digambarkan sebagai petani, di mana seorang petani pada hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik, yakni menanam jagung. Misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya jagung, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman jagung, memberi pupuk dan air, serta membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu di hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi kita bisa diperumpamakan sebagai petani, di mana kita menuntun anak itu seperti kita menanam jagung, seperti itu. Refleksi filosofis pendidikan di Hajian Dewantara, ada pesan kunci di sini, di mana masa depan murid humanis, penuh kasih sayang, hatinya yang bersih dan juga jujur, yang selamat dan bahagia. Jadi kita menciptakan anak, menuntun anak untuk berperilaku, mempunyai kasih sayang dan juga baik hati, bersih dan juga jujur. Selanjutnya budaya positif. Budaya positif atau ekosistem positif. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup yakni tumbuh-tumbuhan seorang petani tadi. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah tadi, memelihara tanaman, memberi pupuk, air, dan juga membasmi ulat-ulat dan jamur yang mengganggu tanaman tersebut. Bisakah kita mengontrol seseorang? Di sini ada stimulus respon, di mana kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus memahami anak didik kita. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya di sini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi jangan memandang anak itu salah. Kita harus berperilaku apa sih tujuan anak itu melakukan kesalahan tersebut, seperti itu. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di sini teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi anak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang keempat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang kelima itu pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir yakni menang atau kalah. Anak sering sekali merasa menang di sini. Teori kontrolnya model berpikir menang. Nah, jadi kita harus menguasai teori kontrol dan juga stimulus respon dari anak. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Di sini ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah makna disiplin? Berasal dari bahasa Latin yakni disciplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu kita mendisiplinkan murid, kita memberi pelajaran kepada murid-murid kita. Makna asal dari kata ini berkontaminasi dengan disiplin diri dari murid-murid. Yang selanjutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu motivasi eksternal juga. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri.
menjadi insan sesuai harapan. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu motivasi internal atau tujuan disiplin positif. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Di sini budaya positif, yakni lingkungan positif, keyakinan kelas dan juga peraturan kelas. Nah, ini sudah saya terapkan kepada kelas saya. Saya membuatkan peraturan kelas sama seperti kesepakatan kelas yang kita buat sebelum kita memulai diskusi. Jadi di kelas juga saya menerapkan untuk memberikan kesepakatan kelas kepada murid-murid. Jadi anak membuat sendiri apa sih yang disepakati bersama untuk menjaga dan agar mereka belajar di kelas itu tetap terasa nyaman. Seperti mereka sepakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sudah itu membersihkan peralatan makannya setelah makan, membersihkan mainannya setelah bermain, terus menyapu kelasnya secara bersama-sama agar kelasnya tetap bersih dan juga nyaman saat belajar. Ini kesepakatan kelas. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi mereka saling peduli satu sama lain di dalam kelasnya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di sini ada beberapa tabel, ada beberapa gambar bisa dilihat. Yang pertama yakni hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang-barang milik orang lain. Jadi anak menghormati punya diri yang kepunyaannya diri sendiri dan juga punya teman-temannya di kelas. Yang selanjutnya bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi anak bekerja dan yakin akan tugasnya dan sama-sama mengikuti tugasnya yang kita kasih sebagai guru. Yang selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok yang saling peduli satu sama yang lain. Ini gambar di keadaan di kelas. Nah, di sini ada peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi saya memberi peraturan di kelas saya untuk mengembalikan buku pada tempatnya, dilarang mengganggu teman, hadir di sekolah tepat waktu, tidak terlambat, terus dilarang menggunakan kekerasan sesama teman atau berkelahi, terus bergantian dan menunggu giliran, menggunakan masker karena saat ini lagi pandemi, dan juga tidak berlari-larian di kelas saat belajar. Nah, di sini peraturan yang saya buat memiliki keyakinan kelas atau nilai kebijakan yang dituju dari peraturan yang saya buat atau peraturan yang sama-sama disepakati di kelas, yakni selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kita mengajarkan anak itu untuk bertanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Kita mengajarkan untuk menghormati orang lain dan diri sendiri. Yang ketiga, hadir di sekolah tepat waktu. Kita mengajarkan untuk menghormati orang lain, komitmen pada tujuan sekolah untuk hadir selalu tepat waktu. Dan yang selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan atau berkelahi sesama teman. Di sini keyakinannya yakni keselamatan atau menghormati orang lain sesama teman. Nah, yang di sini bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain dan juga melatih kesabaran anak. Menggunakan masker yakni menjaga kesehatan, keselamatan dan juga kepedulian secara bersama-sama. Dan yang terakhir, berlarian di kelas itu poinnya yakni keselamatan, keamanan dan juga kepedulian sesama. Tindakan guru di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Terus menegur anak agar tidak berlari-lari di dalam kelas, meminta anak untuk meminta maaf jika dia melakukan kesalahan, meminta anak untuk membereskan mainannya dan meminta anak untuk membersihkan kelas secara bersama-sama. Kontrol di mana posisi Anda saat ini, bagaimana perasaan Anda saat ini. Bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, kalau kamu tidak suka, saya akan apa?
Apa yang kamu yakini bagaimana memperbaiki masalah ini? Nah, di sini juga ada nada suara. Apa yang tersampaikan dari sebuah pesan? Yakni kata-kata dalam nada suara 10%, nada suara 35%, nonverbal atau bahasa tubuh 55%. Apa itu restitusi? Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhannya dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan fokus pada solusi, dan yang kesembilan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, di sini ada gambar segitiga restitusi, bisa dilihat. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik, efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini kita bisa terapkan di kelas kita ataupun di sekolah kita. Ini segitiga restitusi. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kita bisa berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi kepada anak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga bisa berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi kita memberi hal positif kepada anak dalam berkata. Kalau kamu menyalahkan diri kamu sendiri terus menerus, apa kamu bisa bersikap baik kepada diri kamu sendiri? Jadi kita bisa membilang ini kepada anak agar anak tidak merasa bersalah atas kesalahan yang dia perbuat. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, ini bisa kita terapkan juga. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, jadi kita tanya dulu kepada anak apa alasan dia melakukan hal tersebut. Guru juga berkata apa nilai-nilai yang dipercaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Nah, jadi nilai-nilai kesepakatan kelas tadi balik lagi. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Kita tanya kepada anak, dia mau menjadi seperti apa. Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa. Nah, refleksinya peran kamu seperti apakah yang saya telah lakukan selama sesi Ki Hajar Dewantara. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi budaya positif. Baiklah, terima kasih. Itu saja pencapaian materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibran, duduk Lana. Abi main ke sana, baby. Main ke sana, baby. Mau keluar Kak ya? Taruh di luar saya. Udah. Itu yuk sampahnya yuk. Cabut nak ya. Iya sayang tuh. Iya memang dicabut rumputnya. Cabut rumputnya semua. Ayo. Letak situ nak. Nah, di situ nanti dibakar ya. Kok dibakar nih? Iya. Dek. Bantu.